Suasana sidang fatwa MUI hari ini berlangsung cukup alot. Utusan MUI dari seluruh Indonesia masing-masing berbeda pendapat ketika sidang akan memutuskan antara haram dan makruh mengenai rokok dan golongan putih. Sidang dilanjutkan dengan agenda pleno. Mencuatnya kembali persoalan haram rokok tersebut akibat desakan elemen masyarakat dan sejumlah LSM. Sementara fatwa haram mengenai golongan putih menyusul desakan dari Partai Keadilan Sejahtera. Sidang ini sendiri diikuti oleh 800 anggota Majelis Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia yang membahas beberapa topik utama seperti krisis di Timur Tengah, sikap golongan putih dalam pemilu, serta juga fatwa haram terhadap rokok. Boleh lihat dulu dong sebabnya kenapa orang golput. Kan nggak bisa begitu aja. Nggak ada mbak orang begitu aja tuh bilang nggak boleh, nggak bisa. Dan nggak akan dituruti orang, lah percaya saya. Kalau kekuatan fatwa MUI sendiri itu bagaimana sih? Nggak ada artinya apa-apa. Kita golput, kita berpendapat bahwa umat Islam wajib memilih pemimpin yang memenuhi kriteria jujur, amanah, tabligh, petana, cerdas, ya, membawa aspirasi umat, dan hukumnya wajib memilih. Kemudian memilih yang tidak memenuhi syarat atau tidak memilih padahal ada yang memenuhi syarat, hukumnya haram. Begitu bunyinya. Oleh sebab itu, sejak dini MUI melihat ini harus segera diselesaikan, maka dicari dalil-dalil agama yang seperti saya katakan tadi, bahwa golput itu adalah haram dan mengikuti pemilu adalah hukumnya wajib, seperti itu. Kita berkeyakinan bahwa berbagai macam musibah dan malapetaka yang menimpa negeri ini itu karena kita memang menjauh dari Allah. Sebagaimana firman Allah, alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufra wa ahallu qaumahum darul bawar. Tidakkah kamu perhatikan orang yang menukar syariat Allah dengan kekafiran itu sama artinya dengan menyediakan bangsanya atau menghalalkan kebinasaan bagi bangsanya. Di depan Pak Ma'ruf sebagai orang dari MUI, malam ini saya ingin meminta kepada Majelis Ulama Indonesia untuk mencabut fatwa haram terhadap golput. Karena pertama, karena ini merupakan kudeta terhadap konstitusi, dan yang kedua, negara ini bukan negara agama. Ini adalah negara demokrasi konstitusional. Konstitusi itu bukan kemudian kita melihat apakah itu justru menurut saya justru konstitusi ketika dibuat oleh undang-undang, dibuat oleh manusia itu menjadi masalah, saya kira. Karena ketika kemudian undang-undang diserahkan kepada manusia, di situ akan terjadi tarik ulur kepentingan. Kalau dasarnya adalah surah An-Nisa yang saya sering dikutip adalah ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa rasulahu wa ulil amri minkum. Di situ ada ulil amri, di situ minkum ada kriteria pemimpin, wadilah minal muslimin, minkum dari kaum muslimin. Tetapi dalam ayat itu juga kalau kita lihat ada sistem yang harus digunakan. Ya ini fa in tanaza'tum fi syai'in faruddu ilallah. Apabila terjadi perselisihan antara kalian, baik antara rakyat dengan rakyat, rakyat dengan pemimpin, maka harus kembalikan kepada Allah dan Rasul, kepada Quran dan Sunnah, atau dengan kata lain dengan syariah. Justru saya melihat ingat perbedaan kalau kita kaitkan dengan sistem demokrasi yang tadi disebut-sebut oleh Bung Fadrul. Fatwa MUI yang ini tidak bisa dilepaskan dari fatwa sebelumnya yang mengharamkan sekularisme, pluralisme, dan liberalisme. Baik. Saya kira dengan menggunakan fatwa itu jelas bahwa sebenarnya yang diharamkan itu bukan hanya sekedar memilih, tidak memilih pemimpin, tapi juga memilih pemimpin yang akan menegakkan sistem sekularisme, pluralisme, dan Terima kasih. Kemarin MUI telah menfatwakan bahwa golput itu haram gitu Pak. Sedangkan di Undang-Undang Dasar sendiri, Undang-Undang Dasar Indonesia itu golput itu dianggap hak pilih gitu. Jadi kalau misalkan golput pun tidak masalah itu. Menurut Bapak MUI menfatwakan ini bagaimana Pak? Terus terang saya kurang sependapat dengan fatwa MUI ya. Artinya buat saya pribadi masalah golput ini boleh dibilang belum saatnya MUI mengeluarkan fatwa tentang fatwa haram untuk golput. Karena memang untuk menyatakan haram golput sendiri seperti kita tahu bahwa golput itu ada beberapa kategori, ada yang memang pilihan politik, ada yang memang karena kesalahan teknis dan yang lain-lain, sehingga harus dijelaskan dulu artinya mana yang disebut haram itu seperti apa. Menurut Bapak gitu, kinerja atau perilaku wakil-wakil rakyat terhadap rakyat kecil itu gimana Pak? Kalau menurut saya itu menjelang pemilu itu Mas, kinerjanya bagus-bagus itu. Pokoknya setiap mau pemilu itu bagus-bagus, tapi sudah dapat kursi lain itu. Soalnya saya pernah dulu ikut kampanye, sampai saya dipukulin, berdarah, hampir mati. Membela satu partai supaya ada kemajuan. Akhirnya sampai sekarang gini.
Jadi saya udah malas masalah ngomong partai ya. 5 kali saya membela partai ini, nggak ada kemajuan lah. Itu buat rakyat, khususnya buat kami, itu pedagang kaki lima ini. Ya. Jadi sekarang mungkin Bapak sudah tidak percaya lagi ya dengan omong-omong mereka, janji-janji mereka ya? Sudah tidak percaya, Mas. Saya nggak bakalan nyoblos, Mas. Pertama, kita harus hargai bahwa MUI punya tugas gitu untuk memberikan fatwa terhadap masalah yang berkembang di tengah masyarakat, gitu kan. Nah, dalam proses pengumpulan data untuk memunculkan fatwa itu, disinilah mungkin yang sangat diperlukan kelengkapan informasi, ya, kelengkapan pandangan dan pendapat dari masyarakat. Menanggapi fenomena golput ini memang harusnya dicermati sebagai sebuah fenomena yang positif di tengah masyarakat, dalam artian tadi itu adanya kesadaran politis di tengah masyarakat yang penampakannya golput begitu. Kalau menurut saya sendiri golput itu, saya juga tidak bisa mengatakan itu saya setuju atau tidak dengan golput ya. Kalau saya sendiri pribadi, saya mengatakan kalau bisa jangan golput. Tapi kalau untuk sampai ke fatwa haram, saya juga kurang sepakat gitu. Kenapa? Karena kita ketahui kita harus memilih pemimpin yang sesuai dengan syariat dan bisa membawa suatu hubungan bangsa itu bisa lebih baik ya. Tapi kalau seandainya ada pemimpin atau tidak ada pemimpin yang bisa membawa kita lebih baik, mungkin langkah-langkah kalau kita golput. Oleh karena itu, kalau kita bicara tentang fatwa MUI, kita mengatakan akan sulit kemudian ya masyarakat itu diwajibkan memilih, padahal pemimpin-pemimpin yang nanti akan dipilih adalah pemimpin yang tidak bertakwa. Kenapa pemimpin itu dikatakan tidak bertakwa? Karena tidak menjalankan syariat Islam. Oleh karena itu, ketika masyarakat tidak memilih, sebenarnya itu adalah pilihan yang tepat berdasarkan syariat Islam. Kalau mereka melihat pemimpin yang akan mereka pilih tidak bertakwa karena tidak menjalankan syariat Islam. Sistem satu-satunya yang akan membawa kebaikan itu adalah sistem yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah yang memiliki sifat Ar-Rahman, Ar-Rahim, pastilah akan membuat hukum, membuat arahan kepada manusia yang akan memberikan kebaikan kepada manusia. Oleh karena itu, sistem kapitalis, sistem demokrasi, ini adalah sistem-sistem yang harus dicampakkan.